Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik ya. Oke, untuk topik hari ini adalah asking or giving information or direction. Jadi bertanya atau memberikan informasi atau arahan. Oke, konten untuk hari ini adalah ada 3 pembahasan dan nanti ada vocabulary dan juga ada tugas. Oke, yang pertama nanti kita akan ngebahas tentang ekspresi apa aja sih yang atau kata-kata apa aja sih yang biasanya dipakai untuk kita kalau mau menanyakan informasi gitu ya. Terus nanti ada gimana sih kita ngasih informasi ke orang. Terus yang ketiga nanti gimana sih cara bertanya dan memberikan informasi untuk arahan. Direction ini biasanya untuk jalan gitu ya, nanya jalan atau dan lain-lain. Oke, next. Nah, oke. Ini adalah ekspresi-ekspresi atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang biasanya digunakan untuk bertanya tentang informasi gitu ya. Yang pertama ada can or could you tell me, ini artinya dapatkah Anda memberitahu saya. Di sini perbedaan can dan could adalah kalau kita pakai could itu lebih sopan, lebih formal. Kalau pakai can itu lebih informal atau lebih casual gitu ya, nggak begitu sopan. Tapi dua-duanya bisa dipakai. Oke, terus ada I'd like to know, ini saya mau tahu artinya. I'd like to know, I'd di sini adalah singkatan dari I would ya. Langsung ada do you know. Do you know itu apakah kamu tahu? Lalu ada do you have any idea? Apakah kamu tahu? Ini juga artinya sama kayak do you know. Lalu ada could anyone tell me. Nah, kalau could anyone tell me, lihat di brackets-nya atau di tanda kurungnya itu ada use this phrase when asking a group of people. Jadi ekspresi ini kalian pakai kalau misalkan kalian nanya ke banyak orang, maksudnya ke orang yang lagi bergerombol gitu. Pakainya could anyone tell me gitu ya. Lalu ada could you give me some idea of, kamu bisa kasih aku informasi atau kasih aku arahan nggak tentang apa gitu ya. I'm looking for artinya saya lagi mencari apa gitu. I'm calling to find out, ini lihat, ini use this phrase on the telephone. Maksudnya ini tuh biasanya ekspresi yang dipakai di saat kalian nelpon orang. Kayak misalkan contohnya kalian lagi di mall, terus kalian mau beli apa gitu, mau beli sepatu atau mau beli apa, terus kalian lupa tokonya di mana, terus kalian nelpon teman kalian misalkan gitu. Nah, kalian bilangnya hey dude, I'm calling to find out where is the store bla 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 gitu ya. Oke, next. Nah, oke. Di sini yang kedua ada asking about product. Jadi ini tuh kata-kata yang dipakai untuk menanyakan informasi tentang suatu produk gitu ya. Yang pertama ada could you give me some information on this atau could you give me more information on this gitu ya. Jadi si more di sini bisa digunakan atau bisa nggak digunakan. Kalau digunakan jadi could you give me some more information. Kalau tidak digunakan could you give me some information on this, yang artinya bisakah Anda memberitahu saya informasi lebih tentang produk ini gitu ya. Yang kedua ada what can you tell me about this product. Ini artinya apa yang dapat Anda jelaskan atau kasih tahu sama saya tentang produk ini gitu. Terus ada tell me about this one or model. Jadi ini pilihannya bisa tell me about this one atau tell me about this model gitu ya. Intinya semuanya sama, menanyakan menanyakan tentang informasi tentang produk gitu ya. Lalu yang ketiga ada menanyakan informasi tentang harga. Di sini ada what does this sell for, how much is it, how much does it run, or how much does it cost. Nah, semuanya ini artinya sama, nanyain harganya berapa gitu ya. Oke, next. Nah, selain ekspresi-ekspresi yang tadi sudah diberikan, sebenarnya untuk menanyakan informasi juga kita bisa pakai WH question atau yang lebih kita kenal dengan 5W1H, seperti contoh yang kalian lihat di layar. Misalkan W yang pertama itu apa, what is your name, apa nama kamu, atau siapa ya kalau di sini.
artinya siapa nama kamu. Lalu yang kedua ada who, siapa, who is your parents name. Lalu ada where, di mana, where do you live. Lalu ada why, ada why atau artinya mengapa, why are you in rush, artinya kenapa kamu buru-buru. Lalu ada when atau kapan, when were you born, kapan kamu lahir. Ada how, bagaimana, how are you today, bagaimana keadaanmu hari ini. Oke, ini WH question untuk asking information. Next, ini ada giving information. Sebenarnya, basically, yang namanya giving information, kita akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang orang tanyakan ke kita gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kayak about product, tentang suatu produk, nah ini adalah beberapa informasi atau beberapa ekspresi memberikan informasi yang bisa kita gunakan kalau misalkan kita sebagai staff atau pegawai di suatu perusahaan yang menjual produk. Di saat ada orang nanya kayak tadi misalkan, could you tell me about this product, nah kalian bisa bilang this is one of our top brand gitu, yang artinya ini adalah salah satu produk terbaik kita gitu ya, atau it's our best selling, ini adalah best sellingnya kita. Terus this one is the best in its class, produk ini adalah yang terbaik di kelasnya gitu ya. Lalu ada I highly recommend this one, artinya saya sangat merekomendasikan produk yang ini, produk yang satu ini gitu ya. Lalu ada this model comes with several features, model yang ini tuh ada beberapa fitur atau ada beberapa jenis gitu ya. Ini beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk memberikan informasi tentang produk. Lalu ada tentang harga, yang tadi yang nanyain berapa, ini berapaan gitu ya. Ini ekspresi-ekspresi yang bisa kalian pakai gitu. Misalkan this one sells for segini, this one goes for bla bla bla. Di sini ada 69,000 IDR, ada 80,000 IDR and 100,000 IDR gitu ya. Nah, ini artinya semuanya sama, ini harganya gitu ya. Seperti gitu. Seperti itu, sorry. Oke, nah selanjutnya ada about general information. About general information itu yang tadi WH question. Biasanya kalau WH question itu menanyakan tentang informasi yang general seperti personal life, feeling, atau occupation. Personal life itu ya kehidupan sehari-hari kalian, kayak misalkan ya tadi namanya siapa, tinggal di mana, dan lain-lain. Feeling itu kayak how are you atau why do you sad, kayak gitu. Occupation itu pekerjaan dan lain-lain ya. Di sini kayak my name is Daniel, she's not really in a good mood today, the movie was stunning, I will call you in 10 minutes, I will be at home at 6 p.m. I have been work for Apple about 5 years gitu. Jadi kalau general information ya, again kita balik lagi ke prinsip awalnya bahwa yang namanya ngasih informasi itu ya tergantung apa yang orang tanyakan gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada asking and giving direction. Nah, kalau menggunakan giving direction ini agak sedikit berbeda. Sebenarnya direction juga information ya, tapi di sini ada sedikit berbeda. Coba kalian lihat di kolomnya, di tabelnya yang sebelah kanan itu kanan layar ya. Sebelah kanan layar ini asking for direction. Itu biasanya pakai where is, how do I get to, how do you get to. Where is ini artinya di mana, how do I get to maksudnya gimana caranya saya ke gitu ya. Sama kayak how do you get to the, terus where can I find artinya di mana saya bisa menemukan, is there bla 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 near here, apakah ada bla 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 near here di dekat sini. How can I get to bla 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 from here? Bagaimana cara saya mau ke sana dari sini gitu ya. Can you show me the way to bla bla bla? Bisakah kamu menunjukkan jalan kemana? Menunjukkan jalan ke bla 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 gitu ya. Nah, titik-titik di sini yang di asking for direction ini bisa kalian ganti pakai nama jalan atau nama tempat. Kayak misalkan where is Captain's Club Bandung gitu ya. Atau how do I get to Captain's Club Bandung gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau yang di sebelah kiri layar ya,
Di kiri layar itu ada giving direction, bagaimana caranya kita memberikan arahan jalan ke orang gitu. Yang pertama ada go plus direction, maksudnya di sini adalah misalkan oh go right, oh berarti dari sini ke kanan gitu, atau go left atau ke kiri gitu. Go down maksudnya bukan ke bawah nyungsep, bukan ya, tapi go down itu maksudnya kayak misalkan kalian posisinya kalian bayangin Captain's Club nih, bayangin ya tempat Captain's Club itu kan jalannya nanjak ya, nanjak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang nanya kalau mau ke Indomaret kemana, oh go down, ke bawah, maksudnya karena dia mudun, kalau maksudnya turun kalau dari Captain's Club gitu ya. Nah, lalu ada turn left atau turn right, sorry. Ini artinya belok kiri atau belok kanan gitu ya. Terus ada take the first turning to the left or right. Nah, ini tuh biasanya kalau ekspresi ini dipakainya kalau kalian lewat bundaran. Lewat bundaran kan kalau di Google Maps juga kalian suka ada kayak misalkan ambil belokan pertama ke kiri atau belokan kedua ke kiri gitu kan. Di bundaran tuh suka banyak belokan gitu ya, apalagi di Bandung kayak gitu. Nah, terus ada go past the restaurant or school nih, maksudnya nanti ada sekolah lewatin aja gitu, maksudnya lewat sekolah, ada lewat restoran ngelewatin gitu ya maksudnya. Terus the bla 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 is beside or in front of or next to. Nah, ini biasanya dipakai kalau kalian ngarahinnya terus udah nyampe gitu, kayak misalkan kalian udah bilang go straight ahead and then turn left and then take the first turning to the left and go past the restaurant and then the restaurant misalkan is beside the cinema kayak gitu ya. Kalau the easiest way itu kayak cara tergampangnya gitu, jalan gampangnya kalau dari sini tuh gimana gitu. Terus ada the quickest way itu jalan tercepat, the best way jalan terbaik. Ada take plus road map itu maksudnya nanti ambil jalan ini aja, kayak misalkan kalian mau ke alun-alun nih dari Captain's Club, nanti kalian bilang oh take Colonel Masturi street gitu atau road, ambil jalan Colonel Masturi aja gitu. Terus ada stay on road for distance or time. Nah, ini tuh kayak misalkan kalian kalau pakai Google Maps nih ya, pakai Google Maps terus kadang di Google Maps tuh suka ada kayak tetap di kanan dalam 500 meter misalkan kayak gitu. Nah, nanti sama, jadi untuk ngarahin misalkan kalian tuh nantinya harus putar balik nih, putar balik tuh kan harus di kanan gitu kan, putar balik di kanan, jadi nanti misalkan kalian ngarahin stay on the right road and then after that for about 3 minutes gitu-gitu ya. Nah, it's on ini digunakan kalau udah nyampe ya, it's on misalkan Cihampelas Street atau Bandung Street or whatever gitu ya. Terus across from ini artinya di seberang, opposite juga artinya di seberang, near itu artinya dekat gitu ya. Oke. Ini ada beberapa di sini ada beberapa vocabulary yang mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk nanti menjawab menjawab tentang tugas yang akan saya kasih. Nah, di sini sebenarnya ada banyak banget vocabulary-nya, tapi di sini saya hanya mencantumkan 22 vocabulary, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa menjadi wawasan baru untuk kalian. Oh ya, ditambahkan ya, saya lupa ditambahkan ada tadi saya ngebahas tentang putar balik, itu bahasa Inggrisnya U-turn. U huruf U strip turn gitu ya, U-turn. Nah, seperti itu. Oke, ini vocabulary-nya. Oke, next. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini tugasnya dibaca dulu, dibaca bagaimana. Nah, lalu nanti kalian di tugas ini hanya tinggal mengisi titik-titiknya saja. Oke, tapi ingat yang namanya give information harus related. Oke. Nah, oke. Nah, ini adalah tugas yang kedua. Di sini juga ada 5 pertanyaan. Baca pertanyaannya dengan baik dan jangan lupa ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk memberikan direction. Oke. Nah, kalau masih ada yang belum ngerti atau mau ditanyakan, silahkan mau PC saya atau mau di grup, nanti silahkan ditanyakan. Kalau misalkan
kalian lebih memilih untuk searching di Google juga silahkan. Kalau misalkan penjelasan saya masih kurang jelas. Untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan di Padlet, nanti saya kasih linknya di grup. Untuk deadline-nya pokoknya hari ini ya, pokoknya hari ini. Saya tunggu, tapi mudah-mudahan sih sebelum buka puasa ya, karena atau sebelum sore gitu, karena takutnya sama saya nggak keperiksa gitu ya. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat semuanya, jaga kesehatannya, dan good luck for the tasks. Oh iya, jangan lupa kalau misalkan yang di Padletnya udah selesai, nanti kalian komen done di grup ya, nanti saya kasih formatnya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak and have a nice day.